Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mewawancarai 3 UMKM yang ada di Medan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Adapun saya sendiri Yemi Mamunte dan teman saya Tia Sabitri, Saya Esterina Febrian Siregar. Aldi. Demikian perkenalan kami. Selanjutnya dapat dilihat di video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang aku sudah bersama dengan Abang Andre, pemilik dari Coffee Shop XT20. Nah ini Bang, boleh minta waktunya sebentar nih Bang buat kita wawancarai. Apa tuh? Bang, ini dalam menjalankan usaha ini udah berapa lama nih Bang, Abang menjalankannya? Aku sendiri menjalankan usaha ini sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oh, masih terbilang baru ya Bang. 2 bulan, tapi sudah lama membuka usaha ini. Oh, oke. Udah 2 bulan. Untuk namanya sendiri nih Bang, XT20 ya 80-20 itu punya arti tersendiri terhadap angka ini gitu. Oh, arti XT20 itu banyak sih sebenarnya. Artinya itu sebenarnya XT dan 20. 80/20. 80/20. Artinya itu sebenarnya 80 Arabica dan 20 Robusta. Jadi di blend. Artinya itu percampuran antara dua kopi, antara Arabica dan Robusta. Oh, ya. Adapun arti-arti yang lain, teman-teman sendirilah yang arti juga. Oke, jadi itu ya guys. Selanjutnya dalam menjalankan usaha bisnis ini apakah Abang pernah mengalami kegagalan di usaha ini atau sebelumnya ada usaha yang lain juga? Dalam usaha UKM ini juga aku juga pernah kegagalan. Kegagalannya itu di tahun 2019 dan di tahun 2020. Oh, jadi pernah ya Bang? Pernah. Jadi pernah nih guys. Nah, jadi buat kalian semua yang lagi jalankan usaha bisnis dan sedang mengalami kegagalan, jangan patah semangat, oke? Selanjutnya, nah ini kan seperti yang sudah kita ketahui nih Bang, kita lagi ada di masa-masa sulit, kita lagi ada di masa pandemi. Menurut Abang nih berapa persen kira-kira pengaruh pandemi ini terhadap usaha Abang? Kalau kita hitungan persennya, pengaruhnya pandemi terhadap usaha aku sendiri itu hampir di angka 70% sih. 70% ya Bang? Sangat berpengaruh ya Bang ya? Terlalu pengaruh. Karena 70% itu angka bukan sedikit. Iya benar. Karena pandemi ini membuat orang satu malas keluar. Kedua, gaji juga terpotong kan gitu. Gaji-gaji masyarakat luar juga terpotong. Jadi malas nongkrong sini aja. Karena biaya juga nggak mencukupi. Tapi ini kan 2 bulan ya, jadi dalam membangun usaha ini tuh ada di masa pandemi gitu. Berarti Abang mempunyai keberanian juga membuka usaha ini di dalam keadaan seperti ini gitu. Kenapa saya buka di pas pandemi? Karena kemarin sempat redup pandeminya. Iya, iya. Sempat redup dan akhir-akhir ini muncul kembali. Malah makin parah ya kabarnya ya Bang ya. Oke, selanjutnya nih dengan kondisi seperti ini juga pemerintah tuh menyalurkan bantuan nih Bang, bantuan untuk masyarakat terutama buat para pelaku UMKM ya. Untuk Abang sendiri apakah Abang sudah mendapatkan bantuan tersebut? Kalau bantuan dari pemerintah sih belum, karena dari saya sendiri pemilik usaha, saya juga belum berani membuat pengajuan ke pemerintah karena saya belum ada sertifikat bahwa saya punya usaha. Oh, jadi belum Karena mendaftar ya? Saya akan memiliki pajak. Iya, iya. Saya akan memiliki pajak dan saya akan tidak berani membuat sertifikat bahwa saya pemilik usaha. Dan dana-dana seperti itu belum saya dapatkan. Belum ya Bang ya? Karena juga masih awal buka. Selanjutnya nih Bang, pendapat Abang nih terhadap bantuan dari pemerintah yang sering sekali tidak tepat sasaran gitu. Bantuannya tuh bisa yang lain ya Bang, misalnya
untuk masyarakat, nggak hanya untuk UMKM doang, kayak untuk masyarakat miskin, khusus untuk mahasiswa atau murid-murid yang pintar juga sering sekali tepat sasaran gitu. Menurut abang tuh gimana? Kalau menurut saya sih, kalau ada pun pemerintah yang kurang tepat sasaran, sebenarnya sih saya sangat kesal. Kesal. Kenapa? Kita adalah negara suatu yang berkembang. Iya. Dalam negara yang berkembang, masa iya sih gitu. Dana-dana seperti itu buat untuk biaya-biaya yang tidak perlu. Kenapa tidak seperti yang kami pemilik usaha yang baru memulai usaha ini? Kalau berita yang tidak tepat sasaran itu, saya sih kesal sih, kalau kesal banget. Kesal dan sangat disayangkan gitu ya bang ya. Harapan abang nih pada pemerintah untuk kemajuan UMKM di Indonesia? Harapan saya sih kalau tentang kemajuan UMKM ini, semua bisa menjadi satu tujuan. Rata-rata sih yang UMKM ini gak memiliki satu pemikiran, hanya berdiri sendiri dan mempertahankan idealis mereka sendiri. Tidak menjadi satu pemikiran dan tidak satu ideologi. Jadi saya sih harapkan semua harus satu pemikiran. Harus satu pemikiran ya bang ya. Oke nih terakhir nih teman-teman semua, barangkali ada motivasi atau wejangan dari abang buat para pelaku UMKM nih bang. Apalagi para pelaku UMKM ini banyak sekali nih anak-anak muda yang berkreasi, yang waktunya anak muda tuh membuka usaha gitu. Tapi mereka survive dengan keadaan yang seperti ini gitu bang. Apakah ada? Kalau dari saya sendiri sih, waktu itu belum terlambat. Apa salahnya sih kita tidak mencoba dahulu? Apa salahnya kita tidak mencoba dahulu? Karena kegagalan itu adalah suatu pengalaman terbaik kan. Itu adalah suatu pengalaman terbaik. Karena pengalaman itu yang buat saya menjadi seperti ini. Jadi, supaya teman-teman sekalian juga bisa termotivasi lah apabila membuka usaha yang lebih dari saya kan gitu. Nah, jadi ingat kata Bang Andre, harus tetap mencoba dan harus percaya gitu ya guys. Oke nih Bang Andre, terima kasih banyak buat waktunya yang sudah abang luangkan buat kami. Semoga usaha abang ini semakin meningkat. Amin. Dan semoga kedepannya juga makin banyak cabangnya selain di sini ya Bang. Kalau bisa di Tanjung Morawa karena biar bisa saya nongkrong di situ. Oke buat semuanya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan juga teman-teman semua. Pokoknya harus tetap yakin dan harus tetap percaya, terus mencoba. Oke, terima kasih Bang waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pemilik kafe yang berada di Setiabudi, yaitu Live Coffee, dengan Bang. Halo, saya Ferry Tumora. Oke baik, kita mulai aja wawancaranya. Oke Bang Ferry, boleh jelaskan dulu Bang tentang sejarah berdirinya kafe ini Bang? Jadi kafe ini, atau boleh kita bilang warung kopi lah, ini terbentuk tanggal 4 Februari tahun 2021. Nah sejarahnya itu karena memang kita pengennya berkecimpung di dunia kopi dan juga hobi ngopi dan suka nongkrong ngopi, makanya adalah salah satu ide dari teman-teman juga yang support untuk buka usaha dan jatuhnya ke warung kopi. Sejauh ini Bang, apakah Abang pernah gagal dalam menjalankan bisnis ini, atau mungkin kondisi yang sekarang apakah berpengaruh terhadap bisnis Abang? Oh, kalau di masa COVID sih memang pengaruh,
karena itu sangat berpengaruh. Dari kita terutama ngambil di sini kan di dalam gang lah, masuk gang istilahnya kan, dan pasaran di sini pun kan lebih kecil, jadi ya berpengaruh sih. Dalam arti ya kalau memang gagal itu ya nggak bisa dikatakan gagal, karena kita kan baru berkecimpung 4 bulan ya kan, dan masa proses itu ada di masa setahun pertama atau awal tahun untuk buka usaha. Nah tapi kalau untuk gagalnya ya nggak boleh kita katakan gagal, karena kita kan belum maksimal dalam 1 tahun, ini kan hanya beberapa bulan gitu sih. Nah, dengan kondisi seperti ini kan pemerintah ada menyalurkan bantuan kepada masyarakat, terutama yang lagi rame belakangan ini, yaitu bantuan untuk pelaku UMKM. Untuk abang sendiri, apakah sudah dapat bantuan tersebut? Kalau untuk di sini belum, karena kita belum mengajukan, karena mungkin ya banyak administrasi yang ada, syarat-syarat administrasi yang ada untuk bisa mengajukan itu. Tapi untuk kemudian kita mau coba lagi lah mengajukannya gitu. Baik. Ini bagaimana nih bang pendapat abang terhadap bantuan UMKM yang sering tidak tepat sasaran? Kalau itu sih pendapatnya ya mau gimana kan, sementara sistemnya sistem online, kita nggak bisa menyalahkan juga, tergantung prasarana dari teknologinya, dari SDM-nya, karena itu berpengaruh. Nah kalau untuk tidak tepat sasaran itu kan kita belum memiliki surveinya, itu ke siapa-siapa aja orangnya, ditujukan ke UMKM mana, yang dia punya modal berapa sampai berapa, kita kan belum ada spesifik kita punya fakta dan buktinya yang ada kan gitu. Kita nggak bisa komentar jauh tentang yang tidak tepat sasaran atau tepat sasaran. Apakah mungkin abang punya harapan kepada pemerintah untuk kemajuan UMKM di Indonesia? Oh, kalau untuk kemajuan UMKM pasti harapannya sangat besar, karena akan lebih bagus dari skala kecil dulu disupport sama pemerintah. Kan dengan kata lain, dari yang kecil-kecil dulu baru dia akan membesar kan gitu kan. Kan ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, jadi UMKM ini kan menunjang masyarakat, sangat menunjang lah, menengah ke bawah. Jadi usaha-usaha mereka itu yang harus ya bisa dibilang sangat-sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk menunjang ekonomi. Oke. Untuk yang terakhir, apakah mungkin abang punya motivasi dari abang untuk pelaku UMKM yang ada di luar sana seperti anak-anak muda, ya apalagi di kondisi seperti sekarang ini, apakah punya motivasi bang untuk mereka? Kalau motivasi sih dengan harapan ya. Kalau harapannya sih anak-anak muda sekarang ya, dengan era global kayak seperti ini kan, seperti teknologi informasi yang semakin maju, dengan kita bisa jualan online, belajar secara entrepreneur kan penting ya. Harus gimana ya, harus dibiasakan, harus diawali dari anak-anak muda itu sendiri membangun usaha, dan setidaknya di kemudian hari bisa menciptakan sebuah lapangan kerja buat teman-teman yang lain, supaya hitungannya gimana ya, supaya di negara kita ini tidak kesulitan lagi lapangan pekerjaan gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, baik bang, terima kasih bang untuk waktunya. Siap, sama-sama. Baik, sekian wawancara dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya,
Sekarang aku udah sama Bang Rocky. Abang ini punya salah satu usaha kopi dan minuman lainnya. Jadi di sini aku akan mulai untuk mewawancarai Bang Rocky. Sebelumnya basa-basi dulu ya. Kabar baiklah ya Bang. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Abang menjalankan usaha Abang itu Bang? Ini usaha baru ya, baru 2 bulan lah, jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan, berarti belum genap 2 bulan ya? Belum. Masih jalan, masih Ya oke. masih jalan. Kalau misalnya, terus pertanyaan selanjutnya, apa pernah gagal dalam bisnisnya Bang? Masih normal sih karena masih baru ya mungkin ya. Atau mungkin sebelum ini pernah juga buat bisnis lain? Belum sih, baru. Ini yang pertama berarti? Dan masih merintis juga Iya, lah masih ya? merintis. Berarti masih belum, gagalnya belum terasa Iya, Bang? belum terasa. Nah, oke. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa persen kira-kira pengaruh kondisi yang sekarang ini kan pandemi ini Bang, terhadap usaha Bang ini kira-kira pengaruhnya apa gitu Bang? Pengaruhnya omset pasti turun sih. Karena kan waktu kita jualan dikurangi. Terus anak-anak juga kan nggak seperti yang biasanya ngumpul-ngumpul berkeliaran gitu. Ya pasti berpengaruh sih. Berkurang, lebih masukan juga lebih Ya, berkurang ya Bang? kurang lebih. Dari jam berapa Bang? Dari jam berapa sampai jam berapa buka? Biasanya buka dari jam 11 sampai jam 12. Malam? Iya. Oh, main lama juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya di kondisi kayak sekarang ini kan Bang, itu ada pemerintah biasanya ada menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa UMKM. Bang sendiri ada nggak Bang dapat kayak gitu? Nggak ada sama sekali. Belum ada. Belum ada. Atau mungkin karena baru ya, jadi Kayak belum kayak gitu. baru. Terus pertanyaan selanjutnya Bang, yang tadi nih ya, yang UMKM tadi nih, kan itu kan biasanya kan dikasih ke masyarakat nih, tapi ada tuh yang masyarakat yang seharusnya tidak dapat tapi dapat gitu kan, jadi tidak tepat sasaran. Iya. Apa pendapat Abang mengenai hal tersebut? Nah, seharusnya lebih diperhatikan lagi sih yang harus dapat itu harus teliti, benar-benar teliti yang harus dapat gitu loh. Jangan asal dikasih gitu. Dia udah berada nih, tapi dia minta itu malah dikasih balik. Tapi yang orang-orang yang jauh di bawahnya malah nggak dikasih, nggak dapat gitu. Kan sayang, kasihan. Seharusnya lebih Teliti sih. biar tepat sasarannya Iya. gitu ya Bang. Oke Bang, pertanyaan yang selanjutnya, apa harapan Abang kepada pemerintah untuk kemajuan UMKM di Indonesia Bang? Nah, harapanku ya makin diperhatiin lagi sih usaha-usaha kecil, jangan usaha-usaha yang udah gede aja makin digede-gedein gitu loh. Oh, Kenapa nggak yang dari kecil jadi digedein juga gitu loh. Itu aja sih. yang baru-baru merintis itu juga Nah, dilihat-lihat gitu ya Ya, Bang? diperhatiin. Oke, bisa. Pertanyaan yang terakhir, ya, barangkali ada motivasi dari Abang untuk para pelaku UMKM, apalagi sekarang ini tuh banyak usaha-usaha yang dipegang oleh anak muda, misalnya kan kayak dimana mereka bisa survive dengan keadaan seperti ini, pandemi kayak gini Bang. Ada nggak motivasi dari Ya, Abang? motivasinya ya bagi aku ya enggak, ya semoga bisa dicontoh atau enggak gitu. Apapun kendalanya, mau hujan, mau badai, mau apa, yang penting ya buka. Masalah orang datang atau enggak urusan belakangan lah. Yang penting orang udah lihat kita gitu loh, lihat usaha kita, rezeki udah ada yang ngatur. Jangan kalah sama misalnya langsung malas, nggak ada orang beli gitu loh. Misalnya satu hari cuma beli 3, 5, besoknya dia udah malas buka lagi. Itu salah sih. Mending sabar. Yang namanya juga merintis. Nggak boleh putus asa ya Iya, Bang? bisa. Jangan gampang putus asa lah kalau mau buat usaha. Itu aja Ada sih. lagi Bang? Oke, udah demikian. Demikian wawancara saya dengan Bang Rocky. Terima kasih.